serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri, sinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Wilujeng Sumping Bapak RW. Baik, kami aturkan selamat datang kepada Bapak Ketua RW 09 Masagi. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bapak Ketua DKM RW 09. Kemudian juga Bapak Ketua Yadima RW 09 Aiklas, dan para Ketua RT tentunya, dan para undangan yang lain yang sudah berkesempatan hadir di kesempatan pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi SMS yang ke-14 tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada hari ini tanggal 19 Maret 2023. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa acara akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Sehubungan dengan dari Dinas Koperasi dan UMKM sudah hadir di tengah-tengah kita, sehingga persiapan untuk pelaksanaan rapat anggota akan segera kita mulai. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada di perjalanan, kami persilakan untuk mempercepat perjalanannya untuk menuju ke ruangan Aula Geraha Madani RW 09 Masagi. Dan juga kami mengingatkan jangan lupa menandatangani daftar hadir yang ada di depan pintu masuk Aula Geraha Madani RW 09. Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, kami mohon untuk segera memasuki ruangan karena acara sebentar lagi akan dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh pejabat fungsional pengawas koperasi, ahli muda subkoordinator evaluasi pelaporan koperasi, Bapak R. Cepwarsita SSE AK. Yang kami hormati Ketua RW 09 Masagi, Bapak Dr. Andes Haji Sukadi MIL. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al Ikhlas, Bapak Insinyur Haji Asikin SH. Yang kami hormati Ketua Koperasi SMS, Bapak Joko Rianto. Yang kami hormati Bapak dan Ibu undangan yang kami banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam rapat anggaran tahunan atau RAT Koperasi Sejahtera Madani 9 KSMS tahun 2022. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan yang telah hadir pada acara ini. Sebagai persembahan yang pertama, sebagai acara yang pertama, marilah kita dengarkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yayat. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Asikin SH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan rapat anggota tahunan Koperasi SMS tahun buku 2022,
marilah kita sejenak buka mata hati kita, buka pikiran kita untuk bermunajat, bermohon kepada Allah. Karena percayalah Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan diputuskan dalam RAT ini, semuanya suksesnya adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, tetaplah kita bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, handam naimin, handam juafi wa yuqafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa atimi sultan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat-Mu ya Rabb, karena atas izin-Mu sajalah Engkau perkenalkan kami, pertemukan kami dalam acara rapat anggota tahunan Koperasi SMS RW 09 Masagi ya Rob. Ya Rob, jadikan pertemuan ini menjadi bermanfaat bagi kita dan menjadikan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan-Mu ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pengurus Koperasi SMP, dan berikan kepada mereka jalan yang lurus, jalan yang teduh agar tetap berada di jalan-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabb, betapa berat tanggung jawab yang ada di pundak pengurus koperasi. Mereka memegang amanah dari ratusan anggota. Mereka berupaya untuk terus memajukan koperasi agar bernilai ibadah, bernilai manfaat ekonomi buat para anggotanya. Cerdaskanlah mereka ya Rob, bukakanlah pikiran mereka ya Rob, bukakanlah wawasan mereka ya Rob, agar mampu membawa Koperasi SMS ini menjadi media yang dapat meningkatkan perekonomian anggota dan perekonomian warga RW 09 Masagi ya Rob. Kami sangat yakin atas bimbingan dan pertolongan-Mu semuanya bisa dijalankan oleh mereka ya Rob. Tumbuhkan kecintaan para anggota kepada koperasi, tumbuhkan kecintaan warga RW 09 kepada Koperasi SMS agar mereka berbondong-bondong menjadi anggota dan berperan aktif dalam koperasi. Ya Robbana, manakala dalam perjalanan manajemen koperasi ini terdapat kekeliruan, sadarkanlah dan kembalikan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan kembali mampu mengelola koperasi ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zikir yang telah membacakan doanya. Berikut kita dengarkan sambutan Ketua Koperasi SMS kepada Bapak Joko Rianto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat fungsional pengawas koperasi Bapak Asep, selamat datang. Yang terhormat Bapak Ketua RW 09 Masagi selaku pembina koperasi SMS, Bapak Asikin selaku Ketua DKM, Bapak Pengawas Pak Yustiwan dan Pak Putranto yang dapat menghadiri kesempatan ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu para anggota Koperasi SMS 09. Pertama-tama marilah sekali lagi kita aminkan doa yang dipanjatkan oleh Bapak DKM tadi. Mudah-mudahan doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat hidayah serta anugerahnya, juga nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah di tempat ini dimuliakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah ibu bapak sampai ke tempat ini dengan niat yang ikhlas dicatat sebagai langkah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat barokahnya. Bapak dan Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan berkat pertolongan Allah Ta'ala sampai saat ini koperasi SMS itu masih kita lihat eksis dan bertumbuh kembang. Semua itu tidak lain adalah atas segala dukungan, partisipasi dan kerjasama dari utamanya Bapak Ibu selaku anggota dan juga para punggawa-punggawa, para stakeholder dan mitra kerja. Sejatinya koperasi ini nyawanya itu ada di para anggota. Sekarang kalau satu umat itu tidak bernyawa, itu akibatnya gimana Bu, Bapak? Mati. Oleh karena itu, koperasi ini yang nyawanya ada di anggota, marilah kita pelihara nyawa ini. Kita pupuk nyawa ini agar koperasi ini tetap hidup. Kita pupuk agar koperasi ini menjadi berkembang. Kami akui bahwa dengan segala keterbatasan kami selaku pengurus dan pengelola koperasi, masih banyak hal-hal yang mungkin menjadi keinginan dan tuntutan anggota yang sampai saat ini belum bisa kami lakukan. Tapi seyakin-yakinnya Bapak Ibu bahwa kami jajaran pengurus koperasi SMS ini dengan ikhlas dan semangat senantiasa akan berjuang untuk mengarah kepada kemajuan koperasi
SMS yang kita miliki ini. Semua itu tergantung kepada kepedulian kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan tadi di dalam doa Pak DKM, kecintaan kita terhadap koperasi SMS. Sampai saat ini koperasi SMS yang kita cintai ini masih mengelola 2 unit, yaitu unit simpan pinjam dan unit toko. Tahun 2022 kami sudah membangun sebuah kafe. Nah, kafe ini merupakan bagian dari unit toko. Oleh karena itu kami mengajak dengan fasilitas yang kita miliki itu, marilah Bapak Ibu, terutama anggota, manfaatkan fasilitas ini secara bijak agar koperasi ini tambah maju. Marilah kita tingkatkan Bapak Ibu untuk sering-sering belanja di toko koperasi kita ini. Imbasnya nanti kalau aktivitas itu meningkat, pendapatan koperasi meningkat. Tentunya di akhirnya yang jadi harapan anggota, harapan Bapak Ibu adalah biasanya itu di SHU. Nah, Ibu Bapak selaku anggota, apakah Ibu Bapak menginginkan SHU ini menaik? Bapak Ibu mengharapkan SHU ini kita naik? Nah, kalau memang harapannya itu, kami selaku pengurus mengajak, ayo kita rame-rame belanja di toko kita, ayo kita rame-rame nganjuk, ya Bu ya. Karena itu pendapatnya dari situ. Mungkin itu Pak Pembina ya, kayak gitu bukan? Barangkali tidak banyak yang kami sampaikan karena Pak Asep ini tugasnya banyak banget. Setelah acara di sini, beliau juga ada undangan untuk RAT di koperasi lain yang jaraknya dari sini juga tidak dekat, tapi tidak jauh, masih di Bandung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, koperasi ini akan tumbuh berkembang. Itu adalah berkat semua dukungan dari utamanya para anggota, para pengelola, pengurus, pengawas, terus sama mitra kerja dan stakeholder. Mudah-mudahan setelah acara sambutan-sambutan ini akan kita lanjutkan dengan RAT. Saya harapkan nanti ikutilah RAT ini dengan semangat membangun koperasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami selaku pengurus. Tidak lain, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Koperasi SMS Pak Joko Rianto yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak makin semangat ya mendukung koperasi
agar koperasi kita ini makin maju, makin berkembang ya. Berikut kita dengarkan sambutan dari Ketua RW 09 Masagi kepada Bapak Dr. Haji Sukadi ML. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Acep Wasita, perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung. Terima kasih dan selamat hadir Pak, selamat datang di Koperasi SMS RW 09 Masagi. Yang kami hormati Ketua Koperasi SMS RW 09 Masagi, Ketua DKM Ali Kelas, yang juga kalau kita lihat dari historisnya, beliau adalah penggagas berdirinya koperasi ini pada tahun 2009. Kalau nggak salah benar ya 2009 Pak. Pak pengawas Koperasi SMS, bapak-bapak pengurus, ibu-ibu pengurus serta anggota Koperasi SMS RW 09 Masagi yang berbahagia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan untuk melangkah dari rumah masing-masing menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan. RAT ini adalah forum tertinggi dalam usaha koperasi yang kita miliki. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh anggota yang hadir pada rapat anggota tahunan ini, kiranya dapat mengeksplorasi diri dan mengeluarkan segala ide dan gagasan untuk kemajuan koperasi yang kita punya. Sebab maju mundurnya koperasi SMS ini paling pertama itu adalah akan sangat ditentukan oleh giroh dan tekad dari anggota yang dituangkan di dalam rapat anggota tahunan setiap tahunnya itu. Lalu yang kedua adalah para pengurusnya yang memiliki jiwa progresif untuk lebih berkembang di dalam membawa organisasi ekonomi yang kita punya yaitu SMS. Adapun stakeholder yang lainnya menjadi supporter, menjadi pendorong terhadap kemajuan koperasi SMS RW 09 Masagi ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama selaku pembina koperasi SMS saya mengucapkan terima kasih kepada ketua dan pengurus koperasi SMS ini atas keberlangsungan usaha koperasi yang tadi disampaikan masih tetap eksis dan masih memiliki SHU. Ini tentu saja atas kerja keras dan perjuangan dari para pengurus, sebab kalau tidak diperjuangkan oleh pengurus maka SHU itu tidak akan muncul. Tetapi tentu saja ibu dan bapak sekalian, itu semuanya adalah upaya-upaya yang harus lebih kita tingkatkan lagi. Kemudian ada beberapa harapan yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pengembangan usaha koperasi ini. Koperasi yang sudah kita bentuk yang pada hari ini itu sudah mencapai usia ke-14 kalau tidak salah. Berarti usia ke-14 tahun. Ini mari kita mari kita dorong usia koperasi yang sudah pada usia remaja ini untuk lebih kenceng lagi larinya. Sehingga harapan yang ibu tadi jawab dari pertanyaan Pak Ketua Koperasi, inginkah SHU kita lebih banyak?
pasti jawabannya adalah ingin. Tapi keinginan itu jangan hanya sebatas pada keinginan. Harus diikuti dengan action dan tindakan. Sebab kalau ingin, semua orang juga akan menjawab ingin. Kalau saya tanya kepada setiap orang, inginkah Bapak dan Ibu masuk ke dalam surga? Tentu semua akan mengatakan ingin. Tapi sejauh mana upaya untuk mencari jalan menuju ke surga, ini tidak semua orang punya greget. Nah, oleh karena itu maka Ibu dan Bapak sekalian, mari kita wujudkan keinginan itu dalam action, bukan hanya sekedar dalam cita-cita di dalam pikiran kita, tapi kita action semuanya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam hal ini. Mari kita tangkap peluang-peluang bisnis dari yang terdekat dari lingkungan kita. Pada RAT tahun yang lalu saya sudah menyampaikan, saya siap membantu untuk memobilisasi masyarakat kita bergerak aktif dalam kegiatan koperasi ini dengan catatan pengurus siap untuk melayani. Nah, sampai hari ini kelihatannya hal itu masih belum nampak tanda-tandanya. Padahal potensi ekonomi kita itu sangat besar. Jika saya pernah mengumpamakan, jika kakak kita itu ada sekitar 465 kakak dan umpinya ada sekitar 360 umpi. 360 umpi saja, kalau satu umpi membelanjakan dalam 1 bulan uangnya di koperasi sebanyak Rp400.000 dan kita mengambil keuntungan 10%, berarti 1 bulan setiap umpi itu bisa memberikan keuntungan kepada koperasi Rp40.000. Kalau Rp40.000 dikalikan dengan 300 saja orang, maka berarti dalam 1 bulan kita akan mendapatkan keuntungan dari warga kita itu 40 kali 312 juta 1 bulan. Nah, kalau 1 tahun berarti dikalikan 12. Berarti 12 kali 12 berarti 144 juta. Itu hanya dari warga yang paling minim kita membelanjakan uang Rp400.000 di koperasi ini. Nah, belum lagi peluang-peluang bisnis yang lain. Kita memiliki banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di lingkungan RW 09 dan sekitarnya. Jika mereka dapat didorong masuk untuk menjadi anggota koperasi kita dan kita berikan layanan pinjaman untuk pengembangan usaha mereka usahanya dapat didorong maju, kemudian juga ikut mengusahakan agar koperasi kita menjadi lebih besar. Saya kira peluang-peluang bisnis ini bisa ditangkap apabila kita memang punya kemauan untuk mengarah ke sana. Kemudian yang berikutnya, untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri kita dan keyakinan kita akan kehalalan daripada usaha koperasi yang kita lakukan, terutama dari usaha simpan pinjam ini, mohon dipikirkan. Marilah kita jadikan koperasi SMS ini, unit simpan pinjamnya itu menjadi koperasi unit simpan pinjam yang berbasis syariah. Insya Allah, hanya perbedaan di dalam ijab qabul saja. Kalau di dalam syariah kita ijab qabulnya adalah mudharabah, berbagi keuntungan. Pada awal kita berbagi keuntungan, silakan berembuk dengan yang akan meminjam. Berapa kita akan berani memberikan keuntungan itu. Nah, tentu saja kalau ada kerugian ya ditanggung bersama-sama. Itu prinsip mudharabah. Nah, jika hal itu bisa terjadi dan kita perlu mengubah ADART tentu saja dalam hal ini, pada kesempatan momen RAT inilah kita bisa mengubah RAT anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sedikit mengubah untuk simpan pinjam, kita ubah menjadi unit simpan pinjam yang berbasis syariah. Insya Allah dengan seperti itu nanti DKM Al-Ikhlas itu akan bisa memobilisasi jamaah untuk terlibat dalam kegiatan koperasi ini karena telah yakin bahwa koperasi ini berbasis pada syariah. Dan saya yakin sebagian besar warga RW 09 adalah merindukan koperasi yang berbasis syariah karena penduduknya sebagian besar, lebih dari 99% adalah muslim. Mudah-mudahan dengan hal ini kita akan lebih meyakini bahwa apa yang kita kerjakan dalam kegiatan di koperasi ini adalah bagian dari ibadah sosial kita, yakni mengembangkan apa yang dinamakan dengan prinsip-prinsip muamalah. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mari kita mencoba untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan usaha-usaha tertentu yang telah
mengalami kemajuan yang lebih dari kita. Kita melakukan benchmark terhadap usaha-usaha yang lain. Karena di abad globalisasi saat ini, kemajuan tidak akan bisa dilakukan secara mandiri oleh kita. Kemajuan mesti melibatkan pihak lain melalui proses yang namanya kolaborasi. Dan kolaborasi ini adalah bagian yang tidak bisa ditawar-tawar untuk kegiatan usaha pada masa ini. Namun tentu saja kita harus berhati-hati ketika berkolaborasi, karena kadang-kadang kalau tidak berhati-hati saat kita menjalin kolaborasi, bisa saja kebangkrutan itu juga di hadapan kita. Oleh sebab itu maka mari kita coba pikirkan untuk pengembangan koperasi ini sehingga menjadi lebih maju lagi. Dan yang berikutnya adalah mengenai promosi. Gudang garam, jarum, super, dan yang lain-lainnya, masyarakat sudah dihisap oleh masyarakat, tapi tidak pernah berhenti promosi. Mengapa? Karena mereka tidak mau satu detik pun atau satu hari pun produk mereka tidak dikenal di pikiran masyarakat. Oleh sebab itu mari Koperasi SMS Madani ini kita terus promosikan, baik melalui media sosial, melalui media tetap, melalui pamflet dan sebagainya. Kalau mungkin kan kita bikin di situ ada sebuah gerakan menghayat pinter tuh, bikin apa namanya, semacam running tag itu yang menunjukkan bahwa di sini ada koperasi Sejahtera Madani 9. Nah itu karena masyarakat kita pun, saya pernah bertanya beberapa orang, itu ada yang tidak tahu bahwa di kita punya koperasi SMS. Nah kalau kita promosi ya melalui berbagai macam cara, mudah-mudahan lambat laun mereka itu akan tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Apalagi kalau koperasi kita sudah berbasis pada syariah. Nah ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proyek-proyek kecil yang ada di lingkungan kita seperti di tingkat kelurahan dan sebagainya, saya kira bisa menjadi salah satu bagian yang bisa kita kolaborasikan untuk mewujudkan koperasi ini menjadi lebih maju. Melalui proyek PIPPK atau proyek kewilayahan, kalau kita bisa bergerak ke sana, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian untuk menambah pengembangan usaha kita. Hadirin ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah kiranya yang dapat kami sampaikan selaku pembina koperasi. Saya juga mohon maaf yang sebesarnya karena sebagai pembina belum mampu untuk memberikan dorongan dan motivasi yang lebih baik lagi terhadap koperasi SMS ini. Mudah-mudahan ke depan dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim kita semuanya bergerak menuju pada satu tujuan yang sama, sebagaimana visi RW 09 Masagi, maju, sauyunan, dan religius. Maju, betapapun hanya satu jengkal, kita harus maju. Jangan pernah kita menjadi mundur. Kemudian sauyunan, mari kita kolaborasikan seluruh potensi yang ada, seluruh stakeholder yang ada di lingkungan RW 09, dan tetap berbasis pada religius. Sehingga tadi saya sarankan, mohon dipikirkan untuk yang unit simpan pinjamnya ini, mudah-mudahan bisa berbasis pada syariah. Karena untuk yang unit toko, saya kira itu sudah berbasis syar'i. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kembali lagi saya sampaikan pada para pengurus yang telah berjibaku, berjuang keras dengan lillahi ta'ala, tidak mengharapkan imbalan secara material dalam aktivitas koperasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Langung tipayun urang sanggakeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina siang ieu enjing ieu tiasa riung mumpulung Pak Amrok Jangho dina raraga rapat anggota tahunan Koperasi Sejahtera Madani 9 atau Koperasi SMS. Yang terhormat pembina Koperasi SMS, yang mudah-mudahan ini juga selaku Bapak Ketua RW, kemudian juga Bapak Ketua DKM, kemudian juga dari renggengan kepengurusan Koperasi SMS Pak Joko,
dan rekan-rekan yang lain serta para pengawas yang kami hormati. Satacana neda pangapunten kumargi dina dinten ieu teh aya 7 agenda RAT Bapak Ibu sekalian. Jadi kita running juga untuk berbagi waktu ya. Nah, pada kesempatan ini sehubungan Bapak Dr. Atet Hedi Handiman, memang beliau sedang mengikuti acara RAT juga di lain tempat, sehingga kita dibagi-bagi tugas. Tidak banyak yang akan kami sampaikan, hanya beberapa poin terpenting barangkali. Pada intinya, Koperasi Sejahtera Madani 9 di tahun buku 2021 itu sudah punya predikat koperasi sehat berdasarkan hasil penilaian kertas kerja pemberian kesehatan koperasi yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas UKM Kota Bandung tertanggal 28 Oktober 2022. Jadi koperasi Bapak Ibu sekalian ini adalah sehat, Bu. Scoringnya berapa coba? 84,42. Tepuk tangan. Nah, tentunya dengan keberadaan koperasi yang sehat ini tentunya harus didukung. Baik itu dari segi kompetensinya, kemudian juga dari didorong bagaimana caranya untuk meningkatkan omset. Nah, di sini tadi sesuai dengan dari Bapak Pembina, bahwa kita ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sudah merevisi aturan terkait ombudsman, terkait ada sebagian tentang di Undang-Undang 25 tahun 92, Undang-Undang Koperasi, ada yang sudah direvisi di Undang-Undang 11 tahun 2020. Dan ini ada juklak juknisnya ditindaklanjuti dari PP 7 tahun 2021 Bapak Ibu sekalian, tentang kemudahan, pemberdayaan, perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro UMKM. Nah, ada satu peluang di PP 7 bahwa bagi yang mempunyai sarana umum, contohnya di PJKA atau di tempat-tempat umum, itu harus memberikan tempat minimal 30% untuk usaha mikro yang dikelola oleh koperasi. Ini sudah amanat di Undang-Undang 11 dan PP 7-nya. Kemudian juga bahwa koperasi bisa diberikan 40% untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini peluang Bapak Ibu sekalian. Jadi di atas koperasi sudah ada Undang-Undang 11 dan PP 7, koperasi bisa bersaing dengan usaha yang lain dalam bentuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan ini sudah diamanatkan, 40% boleh oleh koperasi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apa syaratnya? Harus terdaftar di LPSE. Yaitu. Kemudian juga ya, ini merupakan penghargaan yang tertinggi bagi pengurus pengawas yang sudah bisa melaksanakan RAT tepat waktu ya. Jadi untuk koperasi primer ini maksimal sampai dengan 31 Maret untuk pelaksanaan RAT untuk koperasi primer. Untuk sekunder itu sampai dengan bulan Juni. Nah, ini beberapa ketentuan. Kemudian di sini menggarisbawahi bahwa anggota adalah selaku pemilik dan pengguna koperasi. Yang namanya kita merasa memiliki, maju mundurnya berarti kita harus respon gitu Bapak Ibu sekalian, karena maju mundurnya koperasi tergantung dari partisipasi anggota. Semakin anggota banyak nganjuk, nah ini jasanya akan dapat. Kalau ibu bapak sekalian pengen SAU-nya besar, sering nganjuk Bu, badai nganjuk artas maupun badai nganjuk barang. Karena itu perhitungan SAU itu dari jasa simpanan, dari jasa pinjaman uang dan pinjaman barang.
Nah, oleh tentunya itu sudah merupakan satu komitmen tadi dari Bapak Pembina ya, bahwa kita siap untuk memajukan Koperasi Sejahtera Madani 9 ini menjadi lebih sehat lagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama didukung dengan kompetensi pengelolaannya. Kami siap untuk memberikan bimbingan teknis, baik itu terkait dengan organisasi tata laksana koperasi maupun terkait dengan bagaimana cara pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Kami siap untuk membantu. Nah, kemudian juga yang terakhir, jadi selamat melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Acara rapat anggota tahunan tahun buku 2022 Koperasi Sejahtera Madani 9 dengan ini resmi dibuka. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak R. Asep Wasita SDAK yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus secara resmi telah membuka acara RAT Koperasi SMS tahun buku 2022. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan RAT SMS tahun buku 2022. Kami mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami serahkan kepada pengurus Koperasi SMS. Terima kasih. Sambil menunggu acara RAT-nya dimulai, kami silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati kopi break yang telah kami siapkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian acara pembukaan secara resmi rapat anggota tahunan tahun buku 2002 Koperasi SMS sudah berakhir, dan sekarang mari kita persiapan untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan yang nanti akan dipandu oleh pengurus Koperasi SMS. Sambil menunggu persiapan untuk pelaksanaan RAT, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu menikmati snack yang sudah disajikan. Kemudian kami akan mengadakan persiapan-persiapan. Ya, kami silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati snack yang sudah disiapkan ya. Sambil menunggu, kami silakan untuk menikmati snack yang sudah disiapkan. Semoga apa yang telah disajikan dapat Bapak dan Ibu nikmati. Terima kasih. Siap Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak anggota Koperasi SMS yang kami banggakan, RAT tahun buku 2022 Koperasi SMS tadi sudah dibuka. Oleh karena itu, mari kita mulai rapat anggota tahunan Koperasi SMS tahun buku 2022 ini. Kita mulai, dan rapat ini akan dipandu oleh Bapak Rohmat selaku bendahara koperasi. Kepada Pak Rohmat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Koperasi dan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, sebelum acara rapat ini dimulai, ada tata tertib yang harus kami bacakan karena
sahnya rapat ini harus membacakan tata tertibnya dulu. Tata tertib rapat anggota tahunan atau RAT, di mana pasal 1, nama, waktu, dan tempat. Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan atau RAT Koperasi Sejahtera Madani 9 RW 09 periode ke-14 tahun buku 2022. Dilaksanakan pada hari Minggu 19 Maret 2023 yang bertempat di Geraha Madani RW 09. Dasar rapat anggota tahunan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian. Anggaran dasar koperasi SMS bab 6 pasal 7 ayat 1. Ayat anggaran rumah tangga koperasi sejahtera Madani 9 bab 5 pasal 6 ayat 2. Maksud dan tujuan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas Koperasi Sejahtera Madani 9 menilai, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Pasal 4, peserta dan undangan. Peserta RAT adalah anggota biasa dan luar biasa. Pengurus Koperasi Sejahtera Madani 9. Pengawas Koperasi Sejahtera Madani 9. Undangan RAT adalah tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 09, para pejabat dan lembaga terkait, peninjau dan mitra kerja Koperasi Sejahtera Madani 9. Pasal 5, hak dan kewajiban peserta. Sebelum rapat dimulai, peserta wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. Para peserta rapat harus mengikuti rapat dengan tenang, tertib, dan sopan. Dalam menggunakan hak suara, peserta harus objektif, tegas, jelas, dan tidak bertele-tele. Setiap peserta rapat berkewajiban mentaati tata tertib rapat dan mengindahkan setiap kebijakan pimpinan rapat. Pasal 6, pimpinan rapat. Rapat dipimpin oleh pengurus koperasi SMS. Pemimpin rapat berwenang mengatur, mengarahkan, dan mengusahakan agar rapat berjalan tertib lancar sesuai dengan peraturan tata tertib ini. Pimpinan rapat berhak memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Pasal 7, sahnya rapat. Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 jumlah anggota yang hadir pada saat ini. Pasal 8, sahnya keputusan rapat anggota. Keputusan rapat anggota sah berdasarkan musyawarah dan mufakat dan disetujui oleh peserta rapat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan voting atau pemungutan suara. Pasal 9, lain-lain. Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan tata tertib ini ditentukan oleh pimpinan rapat dengan persetujuan seluruh peserta rapat. Seluruh peserta wajib mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak selama pelaksanaan rapat anggota tahun. Tapi ini masih yang tahun lalu, sekarang udah bebas ya. Tapi belum diedit. Tidak salah karena masih ada yang melaksanakan menggunakan masker. Itu ada contohnya di belakang. Sip.
Cuman udah nggak wajib gitu. Nah sekarang sahnya rapat adalah dihadiri oleh 50% plus 1. Tinggal saya mau nanya ke bagian depan, Ibu, jumlah anggota berapa Bu? Jumlah absensi? Jumlah anggota 133, yang tanda tangan 63. Berarti sebetulnya kurang ya. Tapi di sini ada pasal 8, bisa dilihat. Keputusan rapat anggota sah berdasarkan musyawarah dan mufakat dan disetujui oleh peserta rapat. Nah ini sebetulnya anggota yang hadir ini kurang. Nah, pertanyaannya, mau dilanjut atau tidak? Gus Kodio, Gus di wedak, Gus di lipstick, waduh. Jadi boleh dilanjut ya Bu ya? Seketok palu. Baik, saya lanjut ke organisasi. Organisasi pengurus. Berdasarkan hasil keputusan rapat anggota tahunan bulan Maret, ini masih 2021, susunan pengurus dan pengawas periode tahun 2021-2023 yang telah disahkan sebagai berikut. Pembina Ketua RW 9, untuk pengurusnya Ketua Bapak Joko Rianto, Sekretaris Bapak Yayat Supriyatna, Bendahara Rohmat. Pengawas Ketua Dr. Andes HM Rahmat, anggota Dr. Andes Justiwan, dan anggota kedua Insinyur Putranto. Untuk pengelola unit usaha simpan pinjam yaitu Ibu Dewi Ganida, Ibu Sri Wahyuni. Untuk pengelola unit usaha toko atau niaga itu Ibu Ayun Sugiyarti, Ibu Rahmawati. Dan ada pekerja atau karyawan itu ada Santi dan Nur Endah, dan ada Bapak Jai Setiawan. Itu untuk pengurus. Untuk anggota, berdasarkan data yang ada, perkembangan anggota selama tahun 2022 sebagai berikut. Anggota biasa itu ada 104, anggota luar biasa ada 29, jadi jumlah anggota 133. Yang alhamdulillah hari ini datang. Ini perkembangan anggotanya, Bapak bisa dilihat baik di buku atau di layar infokus. Tata laksana, dalam melaksanakan kegiatannya, pengurus telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Membina kebersamaan serta disiplin kerja, baik untuk anggota, pengurus maupun pengawas. Kedua, menyempurnakan administrasi pembukuan, administrasi keuangan, dan usaha koperasi dengan telah diterimanya sertifikat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dengan predikat koperasi sehat. Terlampir itunya sertifikatnya di dalam buku laporan. Ketiga, mengembangkan software sistem aplikasi operasional toko. Keempat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam ruang lingkup organisasi dan lembaga lain. 5. Meningkatkan pelayanan khususnya kepada anggota umumnya dengan luar anggota. 6. Meningkatkan dan mengembangkan usaha koperasi baik di dalam anggota maupun dengan luar anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan anggota koperasi. 7. Melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2022 pada bulan ini, Maret 2023. Ke-8, membuat perjanjian kerjasama antara koperasi SMS dengan pengurus RW 09, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, tentang penggunaan aset RW 09. 9, memproses legalitas perizinan perkoperasian dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB, meliputi NIB
unit toko dan NIB simpan pinjam melalui sistem online single submission atau OSS yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam kurung BKPM. Itu secara tata laksana yang udah kami laksanakan. Kesekretariatan meliputi kegiatan tata kelola dan tata usaha koperasi yang menitik beratkan pada bidang penertiban dan penyempurnaan administrasi, permodalan dan usaha, kekayaan bersih koperasi itu simpanan pokok itu di kami ada 37.330.000, simpanan wajib total semua anggota 233.770.000. Dana cadangan ada 163.725.879. Ada kita kemarin bikin bangunan kafe itu menghabiskan biaya 30.480.500 rupiah. Ada cadangan resiko 8.348.000. Di sini ada modal toko plus kafe itu 32.355.331 rupiah. SHU tahun berjalan yang nanti akan kami bagikan itu 61.781.132 juta rupiah. Jadi jumlah kekayaan bersih kami koperasi SMS 560.790.842 rupiah. Itu kekayaan bersih kami. Kegiatan usaha yang dilaksanakan Koperasi Sejahtera Mandiri 9 berupa pelayanan pinjaman kepada anggota yang dikelola oleh unit usaha simpan pinjam dengan jasa pinjaman 2% per bulan. Yang kedua, pengadaan barang kebutuhan pokok anggota yang dikelola oleh unit usaha toko. Ketiga, usaha lain-lain yaitu peluang usaha yang bisa dilaksanakan oleh koperasi SMS. Keempat, unit usaha jasa pembayaran listrik, telepon, PDAM, BPJS, dan lain-lain atau biasa kita sebut dengan PPOB. Kalau PPOB itu singkatannya bisa dilihat di Google karena ini bahasa Inggris. Paypal apa? Pay payment. Nah, itulah pernah ada di Google. Pencapaian usaha untuk tahun 2022 ini untuk usaha simpan pinjam dari rencana 80 juta itu realisasinya ada 73.020.000 rupiah. Jadi dari rencana itu kita tidak mencapai 100%, kurang dari 100%, yaitu 91,28%. Untuk usaha toko ini ada peningkatan atau di atas dari rencana. Rencana kami itu 15 juta dan alhamdulillah untuk realisasinya 16.468.591. Nah ini untuk usaha toko ini kenapa bisa naik? Itu pengembangan dari adanya kafe. Jadi ini usaha toko ini antara toko yang ada di yang dulu dengan usaha di kafe itu ada 16 juta. Usaha lain-lain dari rencana 3 juta ini realisasinya ada 6.375.000. Jasa pembayaran PPOB yang tadi kita sebutkan rencananya 2.500.000 dan realisasinya kurang dari rencana yaitu 2.303.131 atau di bawah rencana itu 92%.
Jadi kalau melihat tahun 2021 ini masih sekitar itu. Itu pencapaian usahanya. Kendalanya di mana? Kendalanya yaitu satu, masih adanya anggota yang tidak tertib dalam melaksanakan kewajibannya. Anu tidak tertib. Yang kedua, iuran wajib yang selalu harus diingatkan. Aya anu pleng bulan-bulanan, aya anu pleng tahun-tahunan. Untuk wajibnya sendiri. Tapi nganjukna hoyong. Yang ketiga, kurangnya kesadaran tepat waktu dari peminjam untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman. Itu saha. Cung. Keempat, adanya anggota pasif. Apa yang disebut anggota pasif? Yaitu A, tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Yang ke-B-nya, tidak ikut berpartisipasi terhadap operasi selama 1 tahun berturut-turut dan melalaikan kewajibannya sebagai anggota selama 3 bulan berturut-turut. Itu masih banyak, bukan masih banyak, ada lah gitu. Bagaimana upaya kami untuk mengatasi hal-hal yang dari kendala ini, yaitu dilakukan upaya pendekatan terhadap anggota. Masih bager kene lah. Kedua, diberikan himbauan kepada anggota, baik lisan maupun tertulis. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Bagi anggota SHU, bagi anggota pasif, itu SHU-nya tidak dibagikan ke orangnya, dikeluarkan cuman nantinya kami dimasukkan ke pos dana cadangan, yang di poin 3 itu. Jadi wayahna yang tidak aktif, yang terutama kewajibannya itu udah mengpleng bulanan, tahunan, itu tapi mereka tuh belum keluar dari anggota, itu tetap masih dihitung dalam perhitungan SHU. Cuman SHU-nya tidak dibagikan kepada yang bersangkutan, tapi kami masukkan ke dana cadangan. Nah, ngarulang. Nah, secara ekonomi, yaitu pencapaian SHU tahun 2022 itu dari rencana 85 juta, kami tidak terpenuhi, hanya 61 juta 781.132, 61 juta ya. Sementara 2021 itu kita 63. Itu. Kenapa SHU kita ada 61.781? Nah, ini kami ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh koperasi, yaitu biaya upah yang rencananya 19.200.000 kami naik jadi 22.900.000. Kenapa ada biaya upah 22.900.000? Kami ada penambahan pegawai, yaitu ada Santi, ada Nur, ada kalau Pak Jai masih yang lama. Itu yang harus kita ini kan. Terus biaya listrik itu per tahun itu 3.878.040 rupiah. Terus biaya internet itu 2.979.600 rupiah. Itu kami juga naik, bukan naik artinya kalau listrik karena dulu pakai apa Pak internet bukan cyber security. Yang sebelum sebelum ini cyber itu waktu itu murah, sekarang kita beralih ke IndiHome. IndiHome itu sekitar 260-an per bulan. Terus ada biaya rumah tangga, ini membeli sapu dan segala macam lah 1.007.000 rupiah. Biaya kesekretariatan, motokopi dan segala macam itu 2.370.000. Jadi jumlah biaya umum itu 33.134.640. Biaya legalitas koperasi
ini rencana 1.500.000 tapi realisasinya kita 0. Biaya rapat pengurus dan pengawas itu rencana 1 juta, ini ngirit bukan, itu 611.250, hanya fotokopi dan ya konsumsi lah. Biaya rapat anggota tahunan rencana 5 juta dan realisasi kemarin tahun buku 2021 yang dilaksanakan 2022 itu 7.019.700. Jadi biaya organisasi dan pembinaan itu ada 7.630.950. Jadi jumlah biaya-biaya tahun 2022 totalnya itu ada 40.765.590. Itu biaya-biaya yang kami keluarkan selama 1 tahun itu. 40.765.590 rupiah. Nah itu yang jadi SHU itu ya, kalau SHU dari simpan pinjam itu dapatnya 73 total. Ibu bisa dilihat dari Rabalugi di laporan, ada Rabalugi. Di lampiran. Di lampiran itu jumlah pendapatan operasional atau kami biasa sebut SHU kotor lah. Itu ada 102.546.722. Nah, ini pendapatan dari itu. Jadi dari jasa PPOB 2.303.131, dari jasa toko 7.835, dari pendapatan kafe itu hanya 10 bulan 8.633.492. Terus dari jasa pinjaman, ini dari hasil nganjuk ibu-ibu, itu 73.020.000. Nah, pendapatan provisi 4.130.000, dari pendapatan administrasi 250.000, dan pendapatan lain-lain itu 6.375.000. Jadi untuk pendapatan operasional itu kita mendapatkan 102.546.722. Nah itu juga untuk pendapatan lain-lain juga kami banyak ucapan terima kasih kepada Ketua UPJ yang telah memberi kepercayaan kepada koperasi. Ini kebanyakan dari UPJ dan DKM. Karena waktu itu ada Baksos dan juga LTK yang kemarin itu pesen kaos ya. Dari LTK itu kami masukkan pendapatan lain-lain, dari UPJ, dari PKK juga ada untuk pengadaan barang-barang. Itu sebetulnya SHU kami yang kotor itu 102 juta. Nah, dan biaya-biaya yang telah tadi kami sebutkan, jumlah biaya organisasi pembinaan itu 40 juta, totalnya 765.590. Sehingga perhitungan hasil usaha atau yang biasa kita sebut SHU itu 102.546.000 dikurangi 40.765.590 rupiah. Jadi SHU yang kami koperasi peroleh itu 61.781.132. Ini sampai sini yang akan kita bagikan dan kita sahkan oleh rapat anggota tahunan. Gitu. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022 diterima? Alhamdulillah. Dengan catatan yang tadi 3.
Catatannya jasa menurun kalau bisa ya tadi dipikirkan, perbanyak MOU dengan itu, dan yang tadi pemutihan dan dilakukan pengumuman di grup anggota WA anggota. Terima kasih. Sekarang break dulu. Pada ngopi belum? Ya, tadi laporan pertanggungjawaban udah diinikan. Sekarang dilanjut dengan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi SMS tahun anggaran 2023. Nah, kalau ini umum mau baca sendiri. Nah, umum konsolidasi menciptakan iklim irama dan menempatkan program-program organisasi koperasi. Yang kedua, peningkatan sarana dan perolehan keuntungan. Yang tadi sebetulnya sudah dibahas, melakukan MOU dengan. Yang ketiga, stabilitas pengembangan organisasi dan usaha koperasi. Yang keempat, kondisi koperasi yang mapan dengan 3 ciri pengelolaan yang sehat, yaitu sehat organisasi, sehat administrasi, dan sehat usaha. B, yang organisasinya, analisis tugas personal atau pengurus dan job deskripsi jabatan pengurus dan karyawan. Penertiban hak dan kewajiban anggota. Yang ketiganya, pengembangan usaha kerjasama. Yang tadi sebetulnya udah dilontarkan sama Pak Asikin, ternyata di kami juga udah ada pengembangan usaha kerjasama. 4, tata tertib administrasi. 5, implementasi software unit simpan pinjam dan unit usaha toko. Nah, ini implementasi software itu karena software kalau kita masih manual, sebetulnya udah semi sih, manual tidak manual amat. Cuman baru toko yang kita udah jalan. Tinggal simpan pinjamnya yang kita bangun. Dan mudah-mudahan tercapai ya gitu. Karena tenaganya kaditu kadi seperti itu. Nah, biaya-biaya yang akan kami keluarkan atau direncanakan untuk tahun 2023 ini, di biaya upah itu kita kemungkinan ada kenaikan dari tahun 2022 itu 22.900. Kami merencanakan di 2023 itu 35 juta karena ada penyesuaian seorang yang belum naik gitu, karena dia masih baru nilainya ini sekarang mau dinaikin gitu, disamakan gitu seperti itu. Biaya listrik yang tadinya 3.878.000 kami rencanakan 4 juta, takut ada kenaikan atau ini yang lainnya. Biaya internet jadi 2.900.000 kita rencanakan di 3 juta. Keserikahan atau rumah tangga itu kami rencanakan 2 juta. Itu biasanya fotokopi dan alat-alat ATK lah dan segala macam. Untuk biaya operasionalnya, biaya konsolidasi dengan instansi terkait kami rencanakan di tahun sekarang itu 1.500.000. Nah, ini biaya koordinasi itu ya salah satunya itu untuk mengurus NIB. Nah, kenapa ada biaya? Kan itu free, ya memang secara ininya free, tapi mereka ke sini memberikan informasi dan semacam. Kalau istilah kasarnya boleh juga kita sebut bahwa itu uang bensin lah buat ke sini. Kita rencanakan sekitar 1.500.000. Biaya organisasi dan pembinaan, biaya rapat pengurus dan pengawas direncanakan 1 juta. Dan kemarin juga kurang hanya 600 sekian. Biaya rapat anggota tahunan yang tahun 2022 itu 7 juta, kami 2023 atau yang sekarang itu sekitar 8 jutaan. Nanti yang rapat sekarang itu dilaporkannya tahun depan. Jadi jumlah biaya organisasi dan pembinaan itu 9 juta. Sehingga biaya total untuk biaya-biaya itu adalah 54.500.000. Nah, dengan biaya-biaya 500.000 ini mudah-mudahan SHU-nya meningkat gitu. Karena kalau SHU-nya meningkat dengan biaya-biaya segini citelah gitu. Kalau kata sucu saya cemen gitu.
Asal tadi anggotanya aktif. Hatur nuhun. Itu biaya-biaya. Nah, usaha-usaha yang kami tempuh itu usaha simpan pinjam itu 2023 rencananya 75 juta. Walaupun kami masih pesimis, jadi kita disetakan di 75 juta. Harusnya lebih, mudah-mudahan ini lebih. Usaha toko itu kita rencanakan 16.500.000 dan usaha lain-lain mudahan Pak Sukadin yang juga kerjasama dengan koperasi lagi itu kita 5 juta. Jasa pembayaran listrik, telepon dan lain-lain atau PPOB kita rencanakan 2.500.000. Yang mudah-mudahan pada maya listriknya di koperasi. Untuk pencapaian usaha tersebut di atas, mungkin disahkan dulu ya, apakah ini rencana ini setuju seperti ini? Biar satu-satu. Nah. Upah listrik, internet, kayak di biaya ini Pak, rumah tangga, makanya diperkirakan 2 juta di rumah tangga. Kemarin itu dihitung berapa rata-rata per bulan 50 ya, 50 kali 6, karena air itu kita bayar. Nah kita udah MOU dengan RW itu 50-50 lah, tapi dibayarnya 6 bulan RW, 6 bulan koperasi. Nah, kami koperasi itu akan melakukan pembayaran pada bulan Juli. Juli itu air di sini udah dibayar oleh koperasi. Jadi kami koperasi itu di sini tidak gratis, karena listrik oleh koperasi, air kita 50-50 dengan koperasi. Jadi 50% RW, 50% koperasi. Itu masuknya di rumah tangga Pak. Pak Haji Sukadi. Jadi kalau penggunaan listrik dan sebagainya, karena kan kita ada MOU ya dari RW dulu untuk menyerahkan pengelolaan area di sini ya itu ke koperasi ya. Nah jadi mungkin listrik oke, kita koperasi yang handle, tetapi mohon juga nanti bahwa pemanfaatan ini sepenuhnya memang ya koperasi, misalnya disewakan atau ada pemasukan itu adalah masukannya koperasi gitu. Jadi tidak ada, kecuali kalau ada MOU baru ya, ada profit sharing misalnya, tetapi historisnya itu yang mungkin kita kalau harus ditinjau ulang monggo, tapi pemanfaatan ini jadi area mulai semua ini ya betul difasilitasi dibangun sama PPPK dan sebagainya, tapi karena ada MOU diserahkan koperasi untuk pengelolaannya. Nah disitulah yang siap, itu harus pembahasan MOU ya. Karena kita lagi membahas siap, MOU-nya udah jadi, betul. udah baru, gitu. Ada perubahan. Nah. Siap. Betul. Nah, untuk usaha-usaha yang tadi udah diterakan, setuju? Usaha pinjam 75 juta, kira-kira? Ya mudah-mudahan tercapai dan lebih dari itu. Siap ya? Itu untuk pencapaiannya, mencapai target sasaran akan selalu berusaha meningkatkannya. Normatif sebetulnya mah. Nah, untuk ekonominya kami rencanakan untuk pencapaian SHU itu rencana 2023 itu masih tetap sama dengan 2022, yaitu 85 juta. Mudah-mudahan tercapai. Itu ekonomi, dan demikian laporan pertemuan ini. Betul, untuk RAPBK-nya cukup sekian? Atau ada masukan lain? Harus apa? Mohon penjelasan Pak Pimpinan Sidang. Itu menetapkan anggaran-anggaran seperti tadi itu berdasarkan atas analisis yang mana? Karena kita harus tahu bahwa kenapa muncul harga sekian, kenapa muncul biaya sekian. Ada analisis dari mana? Kami dari tren Pak, tren pencapaian. Project ini, jadi kami ambil garis itunya, garis vektornya gitu.
Dari vektornya kita ambil, itu yang kita ambil. Karena itu berdasarkan sipil akuntansi, Pak. Begitu ya. Jadi analisis, jadi berdasarkan sipil akuntansi kan. Jadi trennya dari vektor, Pak. Jadi begini, Pak, kami hitung untuk perencanaan ke depan itu dari evaluasi realisasi kinerja kita. Nah itu, kemudian setiap itu kita lakukan persentase deviasi. Jadi setiap rentetan tahun kita punya standar deviation standar lah gitu ya. Nah dari situlah kita bisa bikin analisis forecast gitu. Nah forecast itulah yang kita tuangkan dalam perencanaan. Cuman kalau kita hitung beneran forecast itu kan angkanya 0,00 sekian pembulatan ini Pak. Itu. Jadi tidak asal gitu aja, tapi dasarnya itu hasil evaluasi dulu. Oke kita ngitung deviasinya Pak. Sebetulnya signifikan juga sih sebetulnya keuntungan kita itu naik. Tapi karena ada beban biaya yang juga naik, nah jadinya balance-nya itu di situ. Jadi seolah-olah kayak stuck gitu. Itu. Ya, karena kita gimana ya? Dalam penataan itu segala macam masih mungkin terjadi. Ya, kita ada penambahan tenaga, jadi imbasnya ke biaya lah. Tapi insya Allah kalau kita sudah tertata gitu, baik SDM maupun sistemnya gitu, insya Allah sih, mudah-mudahan. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Sepaham dengan rencana kami 2023? Setuju? Alhamdulillah. Jadi perencanaan ini sebetulnya tidak asal plok angka, tapi kita dihitung, cuman hitungnya memang tidak sedetail dengan ilmu ekonomi seperti itu. Kami akui karena kekurangan kami. Terima kasih, alhamdulillah RAPBK tahun 2023 disetujui oleh anggota Koperasi SMS. Pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 12.00. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayat tidak ada. Nomor hadir. Nomor kehadiran itu ada di sebentar. Itu bukan nomor anggota tapi nomor absen. Ibu Resti. Ada Ibu Resti? Apa dulu nih? 115. Ibu Resti Roswati ada? Cung. Dari bawah. Ini nih nomor 10. Ya. Ini nomor 10. Dipoto heula. Kalem. Sok. PRW, mangga PRW. Ya. 115 sudah selesai, dikebut lagi, lanjut golongan berikutnya. Sekarang door prize nomor 9. Ini nomor 9. Nomor 9 siapa dapat? Mana ya? Ya 2 ya. Ini bisa 68, bisa 89. 68. Ada 68 atas nama Bu 68. Haji Deni Ridwan.
Oh diwakili sama ini ya? Diwakili nggak? Oh iya. Sudah ngabsen belum? Masukin lagi. 57. Atas nama Tantisu. Doorpass nomor 9 mangkok. Ya lumayan Kange Jamal Asin Jamal. 57 selesai. Ini coret. Mangga sangakeun dipoto heula, ceret Allah. Lanjut. Satu lagi. 3 kocokan Bapak RW, Bapak Pembina. Teng. Bismillahirrahmanirrahim. 42. Ibu Lela Nur Lela nomor 8. Doorpress nomor 8. Kang Pisman, balat Kang Pisman iya. Dipilah-pilah sampah Bu. Alhamdulillah. Pak Atikin 3 kocokan. 3. Ya, 3. Oke, 2 cina 2. 2 cina 2. Siap. Ya, kita sisakan saat makan ya, doorpressnya ya. Kita nomor 87 genep. Ibu Putranto kayaknya. 76. Ibu Heni, Ibu Emantea nomor 7. Termos kudu nyuguhan si kopi kade tah kanu ngarona. Begadang jangan begadang cai kopi. Enggak dipoto. Alah. Jualan cai kopi saset, tah luak kopi hiji deui. Satu lagi. 61. Siapakah Ibu Gane? Ibu Jainuddin. Pak Ganep, itu ayah, Pak Ganep. Nomor genep. Mana nomor genep? Doorpress nomor 6. Aduh, tukang sangu goreng di wae. Nasi kuning. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini membawa kesan. Pertemuan kali ini tak kulupakan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup membawa kenangan indah dan syahdu. Bilakah kita berjumpa seperti ini, memandang wajahmu selalu sepuas hati. Aku enggan untuk pulang, walau malam kan menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Malam ini kamu lupakan
pesan, walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup membawa kenangan indah dan syahdu. Bilakah kita berjumpa seperti ini, memandang wajahmu lalu sepuas hati. Aku enggan untuk pulang, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku enggan untuk pulang, walau malam telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walau malam telah menjelang, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Saat itu hatiku kan terpana, tiada ragu lagi, tiada bimbang lagi, semuanya ingin ku miliki. Gelisah jiwa ini dilanda bayanganmu, kan bergoyang dinding keangkuhanmu. Kau ciptakan rindu, kau buat hatiku tercerah. Tali cinta resah, pun tiada menentu. Bila semalam pun tiada bertemu. Mimpi kan terasa sepi bila kau tiada tampakkan senyummu. Gelisah jiwaku ini dilanda bayanganmu, goyang dinding keangkuhanmu.
semalam pun tiada bertemu. Mimpi, mimpi kan terasa sepi bila kau tiada tampakkan senyummu. Semalam pun tiada bertemu. Mimpi kan terasa sepi bila kau tiada tampakkan senyummu. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah SHU untukku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Ya, demikianlah sebuah nyanyian. Senyum
Pinten. Oh, ketinggalan.